Hermeneutika sebagai salah satu metode untuk menafsirkan Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran ditafsirkan dengan metode hermeneutika. Pertama kali ini dilakukan oleh Hasan Hanafi. Ini sebenarnya menjadi problem kalau kita pahami. Banyak pembaca kitab tafsir itu mempermasalahkan ini. Kenapa? Karena hermeneutika itu adalah alat yang digunakan oleh orang-orang dulu, ya, bangsa Yunani, dan setelahnya mereka gunakan untuk menafsirkan kitab-kitab mereka, termasuk untuk menafsirkan Bible. Sehingga ketika digunakan sebagai salah satu metode untuk menafsirkan Al-Quran, itu menjadi problem. Terjadi berbagai penolakan di sana. Bahkan mendengar kata hermeneutika itu aja udah langsung kayak stroke gitu. Geram, marahnya macam-macam lah. Itu karena hermeneutika digunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Sebenarnya apa sih hermeneutika ini? Hermeneutika ini kalau kita pahami secara singkat adalah alat untuk memahami teks. Nah, nanti kita lihat apa sih kerelevansiannya hermeneutika dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Jelas ada kesamaan-kesamaannya, kerelevansiannya, sehingga itu bisa ditarik ke dalam salah satu metode untuk memahami Al-Quran. Nah, ini untuk sekalian menjawab kegelisahan-kegelisahan para pembaca kitab tafsir tentang hermeneutika. Yang pertama, saya mencoba membaca sekitar 25 referensi, dan yang saya menemukan di sana kebanyakan kesamaannya adalah sama-sama menjelaskan makna ayat. Hanya di Bible, hermeneutika yang digunakan di Bible tidak sekedar menjelaskan ayatnya, tetapi menjelaskan tentang asal ayat itu. Dia memberikan sebuah keyakinan kepada para pembaca bahwa ayat itu benar dari Tuhan, dari Tuhannya, gitu ya. Tetapi di dalam Al-Quran, penjelasan ayat yang dimaksud bukan karena kita ragu kepada Tuhannya. Gitu. Al-Quran itu sudah jelas bahwa datangnya dari Allah. Maka hermeneutika di sini hanya menjelaskan makna ayat itu. Ini relevansi yang pertama. Yang kedua, hermeneutika itu bersumber dari seorang yang dekat dengan dewa, dengan sumber wahyu pada hermeneutika yang digunakan zaman Yunani. Bagaimana dengan Al-Quran? Sama, kita menggunakan hadis. Yang menjadi kerelevansiannya, ya, kita tidak sedang mencari kesamaan-kesamaannya, tetapi kita melihat apa yang menjadi kesamaan di sini menjadi sebuah kerelevansiannya sehingga digunakan di dalam metode penafsiran. Kalau kita lihat untuk Al-Quran ada namanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di sini yang kita gunakan adalah hadis. Kita tidak langsung kepada Nabi Muhammad, tetapi kepada hadisnya. Ini sebagai pengantar. Posisi hermeneutika pada Bible itu pun demikian. Pada masa Yunani dulu itu pun sama. Kesamaannya di situ, bahwa sebagai perantara, penyambung antara Tuhan dengan manusia. Di situ ada orang yang namanya Hermen. Kemudian syair-syairnya dia dikenal dalam metode ini disebut dengan hermeneutika menurut bahasa masing-masing daerah. Kalau dalam bahasa Inggris hermeneutik gitu.